Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar, menuju negeri abadi, berkaitan dengan tema surga yang bertingkat. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp masih di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz falyatafaddal masykur Ustadzna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita baca dari kitab Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka. Ikhwah, di dua pertemuan yang lalu kita sudah bahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang surga yang bertingkat-tingkat, baik yang disebutkan secara implisit, ya, tersurat maupun yang tersirat. Dan ikhwah azallahu alaikum, dan itu sudah sangat jelas bahwasanya Quran menyebutkan bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat dan para penghuninya akan ditempatkan di tingkat-tingkat tertentu sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan amalan soleh yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Sekarang kita lihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan masalah ini, yaitu waqad rawa al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amana billahi wa bi rasulih, barang siapa yang beriman terhadap Allah dan Rasulnya, wa aqamas shalah, dan mereka tegakkan salat, wa shoma Ramadan,
dan mereka puasa Ramadan, kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahul jannah. Maka orang ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jahada fi sabilillah, baik orang tersebut jihad, ikut serta dalam jihad fi sabilillah, au jalasa fi ardihi allati wulida fiha, ataupun dia tidak ikut jihad atau dia berada di tanah air tempat kelahirannya. Jadi di sini ikhwah azallahu alaikum, Rasulullah mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tegakkan salat dan berpuasa Ramadan, maka orang ini dipastikan akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Ya, akan Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam surganya. Baik orang ini pernah ikut jihad atau pergi jihad, perang fisabilillah, ataupun dia tidak ikut, dia berada di tanah kelahirannya, tidak kemana-mana, tidak ikut serta dalam jihad. Ini merupakan ikhwah berita yang mengembirakan tentunya. Ya, siapa di antara kita yang tidak ingin masuk surga? Para sahabat tentunya generasi yang paling antusias, yang ingin masuk surga. Ya, yang ingin masuk surga. Apalagi mereka yang langsung mendengar dari Rasulullah SAW bagaimana itu surga. Sebagaimana kata Hanzalah radhiyallahu anhu, apabila kami bersama Rasulullah dan beliau menceritakan tentang surga dan neraka, ka'annaha ra'yal ain, seolah-olah kami melihatnya langsung, iman naik. Kalau seandainya kami mati dalam kondisi seperti itu, maka kami yakin kami masuk surga. Begitulah ikhwah. Itu para sahabat, makanya mereka Masya Allah, generasi yang luar biasa, hasil didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia, generasi adalah yaitu sahabatku. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi ini sebuah kabar gembira ikhwah. Yang beriman kepada Allah, yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Mereka juga orang yang paling beriman terhadap Rasulullah SAW. Mereka berjuang, mereka berperang, ya, membela Rasulullah SAW, membela agama Allah. Kemudian tegakkan salat, mereka orang yang paling menegakkan salat. Berpuasa, mereka lagi ikhwah, generasi yang gemar berpuasa. Ya, Abu Umamah Al-Bahili pernah mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu amalan yang dapat memasukkan aku ke surga. Demikian ikhwah, yang dapat memasukkan aku ke surga. Jadi ikhwah, ini satu hal kabar gembira. Masya Allah, surga ya secara kasat mata ya seperti itu, insya Allah mudahlah kita dapatkan. Makanya mereka mengatakan, ya Rasulullah, afalan ubashirun nas. Ya Rasulullah, boleh nggak kami umumkan kabar gembira ini? Banyak kan ikhwah beriman kepada Allah, yang mereka tentunya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, laksanakan sholat, berpuasa. Walaupun dia nggak ikut jihad. Ikhwah, jihad kan satu hal yang paling rumit. Ya, wadharwatu sanamihi jihad, yaitu puncak dari agama Islam ini jihad. Artinya seorang mengorbankan nyawa, milik satu-satunya, milik diri satu-satunya, itu nyawa. Demikian ikhwah. Jadi dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, laksanakan sholat, laksanakan puasa, kemudian baik dia ikut jihad, kan ini yang paling sulit nih. Baik dia ikut jihad maupun dia tidak ikut jihad. Karena jihad itu merupakan satu amalan arkan, amalan anggota badan yang paling rumit, yang paling sulit, dan butuh kesabaran, butuh ketakwaan, butuh keteguhan hati, karena di situ dia akan memperjuangkan agama Allah dengan menyabung nyawanya. Tapi di sini Rasulullah katakan baik dia ikut jihad ataupun dia tak ikut jihad. Makanya itu kabar gembira ikhwah. Ya. Para sahabat dengan sangat antusias. Ya Rasulullah, afala mubashirun nas. Boleh nggak kami beritakan kabar gembira ini kepada seluruh kaum muslimin? Ini memang kabar gembira ya ikhwah. Beliau mengatakan lagi, inna fil jannati mi'atu darajatin a'addaha Allah lil mujahidina fi sabilillah. Sesungguhnya surga itu ada 100 tingkat
yang Allah siapkan khusus untuk para mujahidin fi sabilillah. Ma baina darajataini kama baina samai wal ard. Antara kedua derajat, antara dua tingkat itu jauhnya seperti jauhnya antara bumi dan langit. Antara bumi dan langit. Kemudian faida sa'altumullah, kalau kalian mau memohon kepada Allah untuk mendapatkan surga tersebut, fas'aluhul firdaus, mintalah surga firdaus. Mengapa surga firdaus? Fa innahu awsatul jannah. Karena surga firdaus ini yang paling tengah, wa a'lal jannah, dan yang paling tinggi. Ya. Jadi surga yang paling tinggi, tingkat paling tinggi, dan surga firdaus ini yang paling tengah. Demikian ikhwah. Ya, secara implisit bisa kita pahami bahwasanya berarti surga yang di tengah dibandingkan surga yang di pinggir, ini di satu tingkatan ini, ya. Di satu tingkatan, di tingkatan yang sama, bahwasanya surga yang di tengah itu lebih afdal ketimbang surga yang di pinggir. Demikian ikhwah, ya. Dan firdaus dia berada di tingkat yang paling atas dan yang paling tengah. Bukan yang di pinggirnya, ya, yang paling tengah. Demikian ikhwah. Fa idza sa'altuhul firdaus, fa idza sa'altumullah, apabila kalian mohon surga kepada Allah, fas'alul firdaus fa inna awsatuha wa a'laha. Karena surga firdaus itu yang paling tinggi dan yang paling tengah. Kemudian arahu qol, sepertinya beliau juga mengatakan fauquhu arsyur rahman, di atas surga firdaus itu, ya, di atas surga firdaus itulah arasy-Nya Allah. Wa minhu tafajjara anharul jannah, dari situlah mengalir air sungai-sungai surga. Jadi sungai-sungai yang mengalir di surga, asal muasal airnya itu dari surga firdaus. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya Rasulullah menyebutkan bahwasanya Rasulullah menyebutkan bahwasanya surga itu memiliki 100 tingkatan. Surga memiliki 100 tingkatan. Tapi di sini ada yang beliau katakan a'addallahu lil mujahidina fi sabilillah. Yang Allah siapkan khusus untuk mujahidin fi sabilillah. Berarti Allahu a'lam bis-shawab, sepertinya Rasulullah ingin menceritakan kepada kita untuk orang-orang mujahidin saja yang mereka jihad fi sabilillah, menyabung nyawanya, mengorbankan harta, jiwa dan raganya fi sabilillah, untuk mereka ini saja disiapkan 100 derajat, 100 tingkat firdaus, 100 tingkatan surga. Saya ulangi, inna fil jannati mi'atu darajat. Sungguhnya di surga itu ada 100 derajat. Ini yang 100 tingkat. Sungguhnya di dalam surga ada 100 derajat. Ada Allah lil mujahidin. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat yang khusus Allah siapkan untuk mujahidin, orang-orang yang mengorbankan jiwa dan raganya dalam jihad fisabilillah. Jarak antara dua tingkat itu sejauh antara langit dan bumi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Dan Rasulullah mengatakan kalau minta surga, mintalah firdaus. Makanya ikhwah, kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah yang sebanyak-banyaknya, ya. Mintalah yang sebanyak-banyaknya. Ketika minta surga, sunnahnya minta surga firdaus. Demikian ikhwah. Artinya kalau kita minta kepada Allah, minta surga, ya Allah masukkan aku surga, jangan mintanya ya Allah masukkanlah aku ke surga walaupun di emperan pun nggak apa-apa ya Allah, walaupun di tingkat yang paling rendah juga nggak apa-apa. Jangan minta seperti itu ikhwah. Allah tuh maha berkuasa untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Tapi saya merasa nggak layak, Allah bisa ampuni. Demikian ikhwah. Allah bisa ampuni dosa-dosa manusia. Selama bukan syirik, maka masih diampuni. Insya Allah ada kemungkinan untuk diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, tapi masih mengampuni
dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi jangan minder. Sepertinya saya nggak layak lah untuk dapatkan surga Firdaus. Ikhwah, yang penting doa saja. Kita berdoa, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Artinya berusaha semaksimal mungkin. Jatuh kita kepada maksiat, segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta Firdaus. Mintanya Firdaus, jangan tanggung-tanggung ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dan jangan merasa tidak layak. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan demikian itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah kalau Allah mau. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, demikian juga sebenarnya minta yang lain. Misalnya kita minta tambahan rezeki misalnya. Maka yang kita mohonkan itu, ya Allah mudahkan rezekimu, limpahkan rezekimu ya Allah kepada kami. Limpahkan, jangan ya Allah mintalah, tambahkanlah gaji saya 50.000 aja juga nggak apa-apa ya Allah. Jangan minta seperti itu. Yang ada yang dimiliki Allah itu, perbendaharannya tidak akan berkurang sedikit pun kalau Allah berikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan, seandainya Allah memberikan semua permintaan hamba-hambanya, semua dikasih apa yang diminta, apapun yang diminta, maka sungguh perbendaharaan Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau meminta, ikhwah rahimanallahu ayyakum. Minta yang terbaik, minta yang terbanyak, dan kita juga harus berusaha untuk mendapatkannya, ya, berusaha untuk beramal lebih soleh lagi. Ada seorang sahabat yang memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia permintaannya, boleh nggak saya itu menemani engkau di surga kelak? Kata Rasulullah, kalau begitu engkau bantu saya dengan memperbanyak sujud. Jadi ikhwah, ketika kita meminta, kita harus juga berusaha, bukan sekedar minta. Kita minta ya Allah limpahkan rezekimu, tapi kita nggak kerja, kan sama seperti itu ikhwah. Kita harus bekerja. Mengenai hasil, kita minta yang pada Allah yang sebanyak-banyaknya. Kenyataannya itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap optimis untuk mendapatkan yang terbaik dan yang tertinggi dan yang terbanyak. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Selanjutnya ikhwah, wa thabata fis sahih ayadha. Demikian juga disebutkan dalam kitab hadis sahih juga, an Anasin, dari Anas, anna Ummu Harithata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Harithah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad halaka Harithatu yaumal Badr. Sungguh dan Harith, ya, ini kan Ummu Haris, ibunya Harisah, datang kepada Rasulullah SAW karena anaknya pada waktu itu tewas, mati syahid, ya, tewas dalam jihad perang Badar. Asabahu sahmun gharbun, di mana Harithah ini tewas kena anak panah, nggak tahu dari mana, ya, nggak tahu dari mana. Apakah anak panahnya memang dari orang musyrik, ataukah anak panahnya dari kaum muslimin? Kita nggak tahu mereka dari mana. Ya, ini sahmun gharbun, yaitu anak panah, apa namanya? Anak panah. Kalau kita artikan letter-nya ini lafziyah, anak panah yang asing gitu. Jadi anak panah nyasar, ya, kita nggak tahu juga nyasar apa nggak nyasarnya, ya. Jadi intinya yang dimana Harisah ini tewas karena terkena anak panah yang nggak tahu dari mana. Faqalat, lantas ibunya Harisah ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimta mauqi'a Harithata min qalbi. Ya Rasulullah, engkau sudah tahu bagaimana cintaku kepada Harisah. Engkau sangat tahu bagaimana sayangnya aku kepada anakku Harithah. Fa in kana fil jannah lam abki alaih. Tolong beritahukan saya ya Rasulullah, kata ibunya Harisah. Kalau dia jelas di surga, maka aku nggak akan menangis. Aku tidak akan menangisi dia. Kenapa? Sudah jelas dia di surga. Wa illa, kalau ternyata tidak, saufa tara ma asna. Engkau, kalau ternyata tidak di surga, engkau lihat apa yang akan aku lakukan. Demikian. Begitulah ibunya Harisah ini minta berita, ya, minta info kepada Rasulullah, ini posisi Harisah ini di mana? Karena masalahnya
apa namanya, anak panah yang menewaskan dia itu nggak tahu apakah dari orang kafir ataukah dari muslim sendiri. Demikian. Kalau dari orang musyrik sudah jelaslah ini berarti dia tewas dalam jihad fisabilillah. Tapi kalau dia dari orang muslim apakah termasuk tewas dalam jihad fisabilillah? Itu mungkin yang sedang menggelayut dalam pikiran ibunya Harisah. Kemudian faqala laha, lantas Rasulullah berkata kepada Ummu Harithah, ajannatun wahidatun? Iya. Apakah kamu kira surga itu hanya satu tingkat? Innaha jannatun katsiratun. Innaha jinanun katsiratun. Sungguh surga itu bertingkat-tingkat. Wa innahu fil firdausil a'la. Sungguh Harithah itu tempatnya di surga Firdaus yang paling tinggi. Demikian ikhwah. Di surga Firdaus yang paling tinggi. Ketika Rasulullah mengatakan di surga Firdaus yang paling tinggi, apakah Firdaus itu punya tingkatan-tingkatan lagi? Sehingga ada Firdaus yang paling tinggi, ada Firdaus yang paling rendah. Enggak demikian, ikhwah. Kalau kita lihat, kita sandingkan dengan hadis sebelumnya, ya, berarti kita artikan sesungguhnya Harisah itu berada di surga Firdaus, yaitu surga yang paling tinggi. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Karena surga yang paling tinggi itu yaitu surga Firdaus. Allahu a'lam bishawab. Wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal jannati mutafadiluna fil jannati bihasbi manazilihim fiha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya penduduk surga itu, ya, tempat mereka di surga itu berbeda-beda, ya, masing-masing punya tempat yang berbeda-beda sesuai dengan posisi mereka. Sesuai dengan posisi mereka di surga. Artinya apa namanya? Ya, mereka yang taat kepada Allah, mereka yang lebih takwa kepada Allah, apalagi sempat tewas dalam jihad fisabilillah, maka tentu tempatnya tempat tertinggi. Jadi sesuai dengan amalan mereka semasa mereka berada di dunia. Wa fi Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukhari wa Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW qala, dia berkata, inna ahlal jannati yatara'auna. Kalau di sini ada dalam satu riwayat yatara'auna. Di sini yatara'una. Inna ahlal jannati tara'una ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'una al-kawkab ad-durril ghabir fil ufuqi min al-masyriqi awil maghrib. Sesungguhnya penduduk surga itu melihat, ya, melihat penghuni ruangan di atas mereka. Artinya inna ahlal jannati, sesungguhnya penghuni surga, maksudnya penghuni surga yang menempati tingkat yang bawah, yatara'una ahlal ghurafi min fawqihim, mereka akan melihat penduduk penghuni ruangan-ruangan surga yang ada di atas mereka, kama yatara'una al-kawkaba ad-durriya al-ghabir, seperti mereka melihat bintang yang cemerlang. Ya, bintang yang cemerlang yang berada fi ufuqin minal masyriq awil maghrib. Bintang yang cemerlang di ufuk timur atau di ufuk barat. Jadi ikhwah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begini, beliau memberikan permisalan supaya kita bisa lebih paham. Ya, supaya kita bisa lebih paham. Kan beliau katakan bahwasanya surga itu ada tingkatan bawah, ada tingkatan atas. Kemudian beliau ingin memberikan pendekatan pemahaman. Ya, pendekatan pemahaman, maka beliau memberi permisalan. Seperti gini, ikhwah. Karena itu untuk lebih dekat pemahaman. Seperti begini. Ketika kita bicara tentang hewan dop, ya, dop. Ya, di Indonesia kan tidak ada dop, hewan dop. Ya, tapi kita bisa menjelaskan yang semisal. Ketika kita tanya, antum tahu dengan dop? Enggak tahu.
Itu hewan. Ya, hewan. Itu hewan yang bagaimana? Unggaskah? Berkaki 4-kah? Macam kambingkah? Atau hewan besarkah? Kita kan nggak tahu. Tapi kan kita nggak punya bendanya. Kita nggak punya bendanya. Tapi kita bisa memberikan persamaannya untuk bisa mendekati pemahaman. Agar orang yang kita ajak bicara itu lebih memahami. Oh, hewannya itu mirip dengan iguana. Nah, itulah ikhwan. Ya, hanya kan beda ya, dari sisi ekor beda, punggungnya juga beda. Ya, iguana ada punggungnya ada seperti bersirip begitu. Tapi kalau dog kan tidak, ekornya juga beda. Tapi mirip kan? Mirip. Demikian. Atau mungkin antum bisa kiaskan dengan tokek misalnya. Ya, tokek itu yang ada di rumah-rumah. Nah, tapi yang versi besarnya, artinya kalaupun kita tidak memiliki benda yang bisa ditunjukkan, minimal kita bisa memberikan persamaan dari benda tersebut. Ya, bisa memiliki persamaan dalam benda tersebut. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itulah cara pemahaman. Contoh lain, mungkin di suatu tempat ada tempat-tempat yang nggak punya tebu misalnya, tebu. Orang akan mengatakan tebu itu apa? Oh, tebu itu mirip dengan bambu versi kecilnya. Ya kan memang mirip bambu. Hanya bambu kan nggak bisa dimakan. Ini bisa dimakan. Ya, ini rasanya manis. Itu ikhwah. Dan isinya padat. Kalau bambu kan ada kopong di tengahnya. Tapi ada pendekatan pemahaman. Beginilah cara Rasulullah SAW, cara metode beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendekatkan pemahaman agar para sahabat itu bisa tasawurnya, gambaran itu bisa lebih dekat. Makanya beliau katakan jarak antara satu tingkat ke tingkat berikutnya, sesungguhnya orang-orang yang menempati surga yang di bawah, dia akan melihat orang penduduk surga yang di atasnya, yang penghuni kamar-kamar, ya, mereka akan melihat yang di atasnya itu bagaikan kita melihat bintang yang baru terbit di ufuk timur atau di ufuk barat, kan sangat jauh. Nah, itulah perbandingannya. Demikian ikhwah. Jadi dengan ada perbandingan itu kita lebih mudah untuk menggambarkan, oh seperti itu. Ya, tapi kan itu masih pengkiasan. Litafaduli ma bainahum, dikarenakan dikarenakan perbedaan derajat di antara mereka. Hanya ikhwah azallahu wa iyyakum, kalau bintang itu kan di ufuk barat, di ufuk timur, berarti kan kita tengok sana itu, bukan di atas gini kan, di sana atau di timur atau di barat misalnya. Nah, Rasulullah di sini memberikan perbandingan itu jauhnya, ya. Jadi sementara yang penduduk neraka surga yang di bawah, dia nengok yang di atasnya. Jauhnya seberapa? Sebagaimana kita melihat jauhnya bintang yang terbit di ufuk timur atau di ufuk barat. Qalu ya Rasulullah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ini para sahabat, tilka manazilul anbiya la yablughuha ghairuhum. Ya Rasulullah, apakah itu derajat para nabi? Artinya yang tempat tinggi itu, apakah itu derajat para nabi yang tidak ada yang mampu menempatinya kecuali para nabi? Beliau katakan, bala, ya, itu merupakan tempat para nabi. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Demikian juga tempat orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang mempercayai para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata posisi para nabi itu ternyata tidak hanya ditempati oleh para nabi, tetapi ada orang-orang yang beriman dengan para nabi, beriman kepada Allah dan beriman dengan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus ke bumi. Mereka itu ternyata juga menemani para nabi-nabi tersebut di tingkat yang sama. Kemudian ikhwah, wa fi musnadi Ahmad wa sunan at-Tirmidzi, dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Sunan Tirmidzi, wa sunan Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah, wa Sunan Ibnu Majah, wa Sahih Ibnu Hibban an Abi Sa'id
Hadis yang tercantum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Imam Tirmidzi dalam Sunannya, Ibnu Majah dalam Sunannya, dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi SAW, dari Nabi SAW qala, dia mengatakan, inna ahlal darajatil ula yarahum man huwa asfalu minhum kama yarawnal kawkaba at-tali'a fi ufuqis sama. Sesungguhnya penduduk surga yang tingkat tinggi, ya, sesungguhnya penduduk surga yang menempati tingkat yang tertinggi, yarahum man asfala minhum, dilihat oleh penduduk surga yang ada di bawah tingkatannya, ya, dilihat oleh penduduk surga yang berada di tingkatan bawahnya, sebagaimana mereka melihat bintang yang baru terbit di ufuk langit. Wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk yang menempati penduduk surga yang tertinggi dan mereka mendapat nikmat di sana. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi di sini hadis menjelaskan kepada kita bagaimana derajat antara satu tingkatan ke tingkat berikutnya. Dan Umar bin Khattab, Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka berdua ini menempati tempat surga yang tertinggi. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, "I'lam anna hadhil ghuraf mukhtalifatun fil uluwi wa sifati bihasbi ikhtilafi ashabiha fil a'mal." Ketahuilah bahwasanya, kata Imam Qurtubi menjelaskan hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi, beliau berkomentar nih, Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya kamar-kamar ini atau ruangan-ruangan ini itu berbeda-beda tingkatan-tingkatannya, berbeda tingkatannya dan berbeda fasilitasnya. Berbeda tingkatannya dan berbeda fasilitasnya sesuai dengan perbedaan amalan si penghuninya. Ya, wa ba'dhuha a'la min ba'dhi wa arfa. Sebahagiannya lebih tinggi dibandingkan sebagian yang lain. Jadi tidak semua di satu tempat. Ikhwah, penduduk surga yang menempati kamar-kamar ini, ikhwah, ya, ternyata mereka juga punya fasilitas yang berbeda-beda. Mereka juga punya tingkatan yang berbeda-beda. Demikian. Sama-sama penduduk memiliki kamar, sama-sama memiliki ruangan-ruangan, menempati ruangan-ruangan surga, tetapi ternyata ruangan-ruangan surga ini tingkatannya berbeda-beda. Ya. Kemudian fasilitasnya berbeda-beda. Semakin banyak amalan soleh seorang semasa di dunia, maka dia akan menempati tempat yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Jadi itu semua terkait dengan sejauh mana amalan seorang hamba, seorang muslim semasa dia hidup di dunia. Semakin dia kuat dalam beramal, semakin sungguh dalam beramal, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tempat yang Allah siapkan untuk dia tentu akan semakin tinggi, dan fasilitas tempat yang tinggi itu juga semakin bagus. Berbeda dengan ruangan-ruangan yang ada di tingkatan yang bawah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin bisa inilah ya ikhwah, kita persamakan, ya, persamakan tingkatannya ya, bukan hakikinya. Seperti mereka yang berada di hotel bintang 5 misalnya dengan hotel bintang 3 akan berbeda. Yang berada di hotel bintang 5 kan ada yang presiden suite. Oh, demikian. Ya, ruangan presiden suite artinya di situ fasilitasnya berbeda. Mungkin masing-masing kamar ada kolam renangnya mungkin, atau tempatnya paling tinggi, atau dia tempatnya ada ruangan-ruangan dan ada ruang tamunya, ada dapur dan seterusnya ikhwah. Fasilitasnya lebih lengkap. Nah, demikian ikhwah, ya, lebih lengkap. Itulah perbedaannya. Sama-sama penghuni ruangan, ya, tapi
fasilitasnya berbeda-beda. Sesuai dengan sejauh mana amalan seorang itu semasa dia berada di dunia. Kemudian ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Qauluhu, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih, rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, menempati tempat itu, maksudnya tempat yang tertinggi, yang bersama para nabi, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya, yakin dengan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Walam yadhkur amalan. Tapi mengapa di sini tak disebutkan amalan? Ya, ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu para nabi ya yang menempati tempat yang paling tinggi. Rasulullah mengatakan, ya, dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang percaya beriman dengan utusan-utusan Allah. Dari tadi kita bicarakan masalahnya bahwasanya tingkatan-tingkatan itu tergantung dengan amalan seseorang semasa dia di dunia. Semakin banyak amalannya, maka semakin tinggi tingkatan yang akan Allah berikan kepada dia. Permasalahannya adalah, tapi di hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah nggak ada menyinggung masalah amalan. Beliau hanya mengatakan, beliau hanya menjawab ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tempat yang paling tinggi itu tempat para nabi ya? Iya, kata Rasulullah. Itulah tempatnya para nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada utusan-utusan Allah. Tidak ada sedikit pun menyinggung masalah amal. Terus apa nggak perlu amal? Cukup beriman saja kepada Allah. Nah, inilah yang akan dibahas, yang diulas oleh Imam Al-Qurtubi. Wala syai'an siwal iman wa tasdiqul mursalin. Sehingga tidak ada lagi yang penting kecuali hanya dengan iman kepada Allah dan percaya kepada para utusan Allah. Dzalika liya'lam annahu anal imanul baligh litasdiqil mursalin min ghairi su'alil ayati wala tal jaliju. Perlu diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan keimanan di sini adalah keimanan yang tinggi, mempercayai para utusan-utusan Allah tanpa menanyakan tentang mana keterangan-keterangan dan penguat-penguatnya, dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu ikhwah. Jadi ketika seorang itu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, sangat percaya kepada utusan-utusan Allah, berarti semua yang dikabarkan, semua yang diperintahkan, baik yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, mereka yakini dan mereka amalkan. Itu maksudnya ikhwah. Jadi bukan sekedar percaya. Ya, memang asal daripada keimanan itu kan percaya, tapi dia nanti akan berpengaruh terhadap amalan seseorang. Demikian ikhwah. Ya. Seperti misalnya saya sedang mencari alamat, ya, atau alamat. Maka saya cari-carilah orang untuk ditanyain. Jatuhlah pertanyaan saya pada seseorang yang saya lihat ini bisa dipercaya, ya, tidak malah menyesatkan saya karena dia masya Allah berjenggot, kemudian pakai LOB, demikian ikhwah. Ya, bentuk orang yang apalah, multazim begitu, orang yang baik akhlaknya, yang kuat agamanya. Demikian. Kalau ada seorang akhwat, saya pilih, ini bisa dipercaya nih karena dia pakai jilbab yang besar, apalagi pakai cadar. Ini kalau ditanya, kemungkinan sangat besar tidak akan bohongi saya. Maka saya tanyakan, Mbak, di mana ya alamat ini? Dia akan katakan, oh di sana Mas, belok kiri, ya, terus belok kiri, kemudian di ujung itulah rumah yang Mas cari, misalnya. Kalau saya percaya, ya saya katakan saya percaya, saya kan mencari orang yang bisa dipercaya. Ketika orang itu memberikan informasi, tentu kan akan saya percaya. Efek ataupun tindakan ataupun eksekusi dari apa yang saya percayai, apa itu? Saya ikuti apa yang dia katakan. Demikian ikhwah. Ya, terima kasih ya Mbak, saya ikutin. Itu menunjukkan saya itu percaya dengan apa yang dikatakan si Mbak itu. Demikian ikhwah. Ya, itu tandanya. Tapi kalau, oh ya Mbak, terima kasih. Terus dia katakan ke kanan, saya ke kiri. Loh, terus untuk apa saya mengikuti orang? Dari awal saya mencari-cari orang yang bisa dipercaya. Jadi efek daripada keimanan itu adalah amalan, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya ikhwah azallahu wa iyyakum,
Yang namanya keimanan itu at-tasdiqu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Yang dikatakan iman itu dia yakini dalam hati, diucapkan, ada pembuktiannya dengan ucapan dan ada pembuktiannya dengan anggota badan. Itu ikhwah. Jadi bukan sekedar beriman begitu aja, percaya-percaya begitu aja. Setiap orang yang beriman pasti dia akan terwujud dalam ucapannya. Semakin kuat keimanannya akan terlihat dengan ucapan dari ucapan dan perbuatannya. Itu bisa dipastikan. Ya, itu bisa dipastikan. Demikian ikhwah. Makanya kita sudah tahu nih neraka. Kita sudah dengar tuh bagaimana adab neraka yang Allah siapkan untuk baik orang kafir maupun para pendurhaka. Sejauh mana keimanan kita itu akan berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kalau dia katakan, saya takut neraka, tapi tetap saja maksiat, berarti ketertakutannya itu berada tingkat yang paling bawah masih. Demikian. Ada orang yang juga beriman dengan neraka, bahwasanya dia adalah adab yang Allah siapkan untuk para durjana yang nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kuat keimanannya, maka dia akan semakin takut melakukan maksiat. Demikian ikhwah. Tentu berita ini yang dipercaya, si A mempercayai tapi tetap maksiat, si B mempercayai dan dia membuat dia takut untuk melakukan maksiat, kepercayaan itu akan berbeda tingkat ikhwah. Sama-sama percaya. Ya, itulah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika para sahabat, ya Rasulullah, sepertinya tingkatan yang paling atas itu tingkatan yang nanti akan ditempati oleh para nabi. Rasulullah, nah betul, bala, betul. Kemudian apa lagi? Rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Dan juga ditempati oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan yang mempercayai para Rasulullah. Demikian ikhwah. Jadi apakah cukup sekedar percaya saja? Tidak ikhwah. Ya, jadi Allahu a'lam, mungkin penulis menyebutkan ini sebagai bantahan terhadap orang-orang yang menjadikan hadis ini bahwa saya cukup iman saja. Sudah cukup. Walaupun amal. Artinya amalan itu tidak akan berpengaruh pada iman. Ketika seorang sudah beriman, ya sudah. Berarti imannya satu tingkat saja semua. Iman itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Ahli sunnah wal jamaah sudah tetapkan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman. Dia akan bertumbuh dengan mentaati Allah, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan dia akan kurang dengan mentaati syaitan. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum ya. Baik, kita lanjutkan. Wa illa kaifa tanalul ghurafatu bil imani wa tasdiqil ladzi lil ammah. Kalaulah kita hanya mengartikan bahwasanya cukup dengan iman saja tanpa disertai dengan amal, berarti ya orang-orang yang memiliki keimanan dan kepercayaan yang biasa-biasa saja, dia akan menempati tempat-tempat ruangan-ruangan tertinggi juga dong. Nah, gitu ikhwah. Sama aja berarti. Walau kana kadzalika kana jami'ul muwahhidin fi a'alil ghurafat. Kalaulah begitulah kesimpulannya, berarti semua orang yang bertauhid tempatnya di tempat yang paling tinggi, enggak ada tempat yang paling rendah. Kalau seandainya seperti itulah yang kita fahami, bahwa saya cukup dengan iman saja, percaya saja terhadap Allah dan para Rasul, sampai situ saja tidak disertai dengan amalan, berarti seluruh para muwahhidin, seluruh orang yang bertauhid, tempatnya sama semua di tempat yang paling tinggi. Tentu tidak ada seorang pun yang membuat kesimpulan seperti ini. Wa arfu darajat, tempat yang paling tinggi. Wa hadzal muhal, ini nggak mungkin kesimpulan seperti ini. Wa qad qala ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Yaitu Al-Furqan ayat 75. Mereka akan mendapatkan balasan, yaitu ganjaran berupa ruangan-ruangan istimewa. Bima sabaru, dikarenakan kesabaran mereka. Was-sabru badlun nafsi was-sabati lahu. Badlun nafsi was-sabati lahu mauqufan baina yadai bil qulubi ubudiyyati wa hadhi sifatul muqarrabin. Yang dikatakan sabar ya. Allah kan katakan nih, ruangan-ruangan itu merupakan balasan bagi orang-orang yang bersabar. Apa orang bersabar? Yaitu mereka yang mengeluarkan semua potensi dirinya dan tetap istiqomah dengan hati yang penuh ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sifat para muqarrabin. Sifat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Ar-Rahman kan ada 3 tingkatan tuh. Pertama al-muqarrabin.
kemudian ashabul yamin, dan ashabul shimal. Ada tingkatan. Demikian ikhwah. Muqarrabin yang paling tinggi, ya. Muqarrabin yang paling tinggi. Yang kedua ashabul yamin, ya. Ashabul yamin. Ashabul yamin kata Allah, ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mamdud, dan seterusnya. Artinya di surga. Muqarrabin dan ashabul yamin ini dua-dua di surga. Tapi yang muqarrabin lebih tinggi tempatnya ketimbang ashabul yamin. Kemudian yang ketiga ashabul shimal, mereka yang berada di neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Qala fi ayatul ukhra. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam ayat yang lain, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta dan anak-anak kalian yang dapat mendekatkan kalian kepada kami, illa man amana wa amila salihah, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi dasarnya harus beriman dan beramal soleh, ya. Kalau hanya sekedar harta dan anak-anak, ya, itu tidak bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ini harta dan anak-anak itu bisa mendekatkan diri seorang kepada Allah jika memang dasarnya mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi. Mereka akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Bima amilu, dikarenakan amalannya. Disebutkan amalan. Tidak hanya beriman, ikhwah, ya. Beriman dan beramal soleh. Mereka akan mendapatkan ganjaran berlipat ganda. Bima amilu, dikarenakan amalannya. Dikarenakan apa yang telah mereka lakukan, amalkan. Wahum fil ghurafati aminun, dan mereka akan ditempatkan di kamar-kamar, ya. Di kamar-kamar, di ruangan-ruangan, ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Aminun, dengan aman. Saba ayat 37. Fadzakara sya'nul ghurfati. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi ruangan. Wa annaha la tanalu bil amwali wal aulad. Bahwasanya ruangan-ruangan ataupun kamar-kamar tersebut tidak bisa didapati dengan harta dan anak-anak. Innama tanalu bil imani wal amlus salih. Ruangan-ruangan itu, kamar-kamar itu hanya bisa didapati dengan beriman dan beramal soleh. Umma bayyana anna lahum jazaa'ud dhi'f. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya ini merupakan ganjaran lipat ganda, ya, ganjaran yang berlipat ganda. Wa anna mahallahum ghurafat, dan sesungguhnya tempat mereka nanti di kamar-kamar tersebut. Yu'limuka, ini semua mengumumkan, memberitahuan kepada engkau anna hadzal iman tama'ninatun wa ta'alluqu qalbi bihi. Bahwasanya iman yang dimaksud adalah ketenangan dan keterpautan hati, mutma'innan bihi bi kulli manab, dan mereka tetap tenang, sabar atas semua cobaan yang mereka hadapi. Wa bi jami'i umurihim wa ahkamihi, wa jami'i umurihi wa ahkami, dan dia tetap sabar melaksanakan semua urusan-urusan agama dan hukum-hukumnya. Fa idza amila amalan salihan, apabila dia beramal soleh, wala yukhalidhu bididdih, dan dia tidak bercampur dengan lawannya, dia beramal amal maksiat. Apabila seorang beramal dengan amalan yang soleh, tidak dia campur dengan amalan yang lawannya, yaitu wahwal fasid. Wahwal fasid, ya, yang tidak, wahwal fasid yaitu amalan yang rusak. Fala yakunul amal soleh alladzi la yashubuhu fasadun illa ma'a imanin balighin mutmainnin sahibih biman amana bijami'i umuri ahkamihi. Demikian ikhwah. Dan tidaklah dikatakan amalan soleh apabila dia dicampur dengan amalan-amalan yang rusak. Ya, kecuali dia dicampur dengan amal-amal rusak. Kecuali dia disertai dengan imanan yang tenang, hatinya tenang, beriman dengan seluruh apa yang diberitakan, urusan-urusan agama dan hukum-hukumnya. Wal mukhlitul laisa imanuhu amalu kadza. Dan orang yang mencampurkan tentu tidak seperti itu keimanan dan amalannya. Artinya begini ikhwah, ada orang yang beriman dan beramal soleh, ya, yang dia menjauhi semua apa saja lawannya. Artinya dia beriman dan beramal soleh dan tidak melakukan
perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beriman dan beramal soleh, tapi masih bercampur amalan solehnya dengan maksiat. Ya, dengan maksiat. Tentu orang ini akan berbeda tingkatan. Ya, tentu orang ini akan berbeda tingkatan. Falihada kanat manzilatuhu duna ghairi. Oleh karena itu, mereka yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh, tapi masih ada campuran-campuran dosa-dosa gitulah. Ikhwah, bercampur dengan amalan yang rusak atau dosa, maka tingkatannya berada di bawah mereka. Dengan ikhwah. Jadi di sini ikhwah azallahu wa iyyakum, Imam Al-Qurtubi menjelaskan tentang ayat-ayat ini yang menunjukkan bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tanpa menyebutkan amalan soleh, sesungguhnya iman terhadap Allah dan Rasulnya sebagai konsekuensinya adalah harus beramal soleh. Kemudian iman dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, yang mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang mereka menjauhkan perkara-perkara yang Allah murkai, menjauhkan perkara-perkara yang sifatnya dosa, juga tempatnya akan berbeda, lebih tinggi ketimbang orang yang beriman dan beramal soleh masih mencampur, masih ada dosa-dosanya. Demikian ikhwah. Makanya tadi kesimpulannya, walihada kanat manzilatuhu duna ghairi. Oleh karena itu, orang yang masih bercampur amalan dengan dosa-dosa, tempatnya yang mungkin Allah ampunkan dosa orang ini, ya, dan ditempatkan di surga, tentunya mereka akan berbeda dengan orang-orang yang masuk surga, ya, yang masuk surga tanpa ada dosa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seperti yang pernah kita singgung bahwasanya yang masuk ke surga itu dari kalangan kaum muslimin, ada yang masuk surga bila hisabin wala azab. Masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa azab. Dah. Yang kedua, ada yang masuk surga tapi setelah dihisab. Tapi hisabay yasira. Hisabnya mudah. Ya, Allah ampunkan, Allah masuk ke surga. Ada yang ketiga, hisaban asira. Hisab yang sulit. Ini yang kata Rasulullah SAW, man husiba uzziba. Barang siapa yang dihisab akan diazab. Ini hisab yang sulit. Nah, orang seperti ini, ya, orang seperti ini apabila tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala dosanya, maka ia akan dimasukkan ke neraka dahulu, baru kemudian masuk ke surga. Tentu tiga jalur masuk ke surga ini punya tingkatan yang berbeda, ya, akan memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Mereka yang masuk surga tanpa hisab lebih tinggi ketimbang orang yang masuk surga tapi setelah dihisab. Mereka yang sudah mereka yang masuk surga dengan dihisab yang mudah, tempatnya lebih tinggi dibandingkan tempat orang-orang yang masuk surga tapi masuk neraka jahanam dulu. Yang seperti yang telah kita pelajari bahwanya mereka disebut dengan al-jahannamiyun, yaitu mantan-mantan penduduk neraka. Demikian ikhwah. Jadi intinya bahwasanya di sini Imam Al-Qurtubi dengan menegaskan dengan sangat tegas bahwasanya jangan diartikan bahwasanya sabda Nabi SAW itu yaitu yang rijalun amanu billahi wa sadaqu al-mursalin, jangan diartikan itu hanya iman tanpa amal. Jadi di sini beliau sangat tegas menyatakan bahwasanya itu semua terkait dengan iman dan amalan soleh. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sepertinya kita masih ada pembahasan sekali lagi tentang masalah tingkatan-tingkatan surga. Ikhwah, itu saja, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, silakan. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema surga yang bertingkat. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543 atau pertanyaan melalui chat WhatsApp di nomor 08 maksud kami di 021 823 6543 di nomor yang sama. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika seseorang bertaubat sebelum meninggal tetapi tetap menerima hukuman di dunia seperti di penjara karena berzina, apakah ia tetap dihukum di akhirat juga, dan bagaimana cara bertaubat dari perbuatan zina, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khairan. Nah, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fik.
Ikhwan azanillah wa iyyakum, pemirsa sekalian, hukuman yang bisa menghapuskan dosa ataupun perbuatan maksiat tersebut adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti misalnya seorang itu mencuri. Dan untuk mencuri, ketika sudah sampai nisab mencuri, ya bukan berarti kalau dia mencuri jarum pentul, mungkin para bisa tahu jarum pentul yang biasa digunakan untuk ibu-ibu jahit, ya, lantas dipotong tangannya, enggak. Dia ada nisabnya. Kalau dia sampai nisabnya, maka dipotong tangannya. Dan yang memotong tangannya itu pemerintah, bukan pihak swasta atau organisasi atau partai, enggak. Pihak pemerintah. Seperti pengadilan yang menetapkan bahwasanya dipotong tangannya. Potong tangan, ya, itu merupakan hukum Allah. Ya, as-sariq was-sariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an minallah. Jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potong tangan mereka. Ya, sebagai balasan hukuman dari Allah dan balasan atas apa yang mereka lakukan. Maka potong tangan itu bisa menghilangkan dosa. Nah, demikian juga seperti seorang yang berzina. Seorang yang berzina, apabila dia belum berumah tangga, maka hukumannya 100 kali cambuk. Ditambah dengan 1 tahun diasingkan atau dipenjara. Maka hal itu bisa menghapuskan dosanya. Kalau dia sudah berumah tangga, maka dirajam sampai mati. Itu yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Demikian ikhwah rahimanallahu. Adapun kalau dia dipenjara, apalagi di penjara kadang-kadang ada perbedaan sama perbuatan tapi beda hukuman di penjara. Demikian ikhwah. Ini nggak termasuk, ya. Ini tidak termasuk. Demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang bisa menghapuskan dosa? Ikhwah, kalau dia berupa dosa, dalam sebuah hadis kudusi Allah sudah sebutkan, wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh langit. Bayangkan, dia di bumi tuh, saking banyaknya dosanya, sampai penuh sampai langit. Kemudian engkau datang kepadaku, mohon ampun, taubat kepadaku, kuhapuskan semuanya, wa ala ubali, dan aku nggak peduli, kata Allah. Hapuskan semuanya. Itu ikhwah. Jadi dengan taubat nasuhah, ya. Taubat nasuhah itu cara kedua. Taubat nasuhah harus memenuhi semua persyaratan nasuhahnya. Baru akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia terkait dengan hak orang, ini tidak bisa hanya dengan taubat kepada Allah. Harus minta maaf kepada orang tersebut. Demikian ikhwah. Apabila misalnya dia pernah mengambil harta orang, maka dan dia taubat nasuhahnya tidak akan diterima sampai dia pulangkan harta tersebut kepada orang si pemiliknya dan minta maaf. Demikian ikhwah, dan minta maaf. Atau pernah menfitnah seseorang, merusak nama baiknya, kemudian dia taubat kepada Allah, lantas dia setelah taubat selesai? Enggak ikhwah, enggak selesai. Jadi bagaimana? Dia harus minta maaf kepada orang yang telah dia rusak nama baiknya. Demikian ikhwah. Syukur-syukur dia dimaafkan. Kalau dia nggak maafkan, maka akan diselesaikan nanti di pengadilan akhirat. Makanya ikhwah, para ulama kita menyebutkan hati-hati bermuamalah dengan manusia. Karena urusannya lebih ribet dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Manusia kan tidak. Kalau kita berbuat salah kemudian kita minta maaf, dia katakan, aduh sakit sekali hati saya sulit memaafkan. Ada yang saya maafkan tapi sulit untuk dilupakan. Model-model orang ya, masing-masing punya model sendiri-sendiri. Itulah bedanya ikhwah. Makanya hati-hati dalam bermuamalah dengan orang lain. Demikian, hati-hati. Karena kalau kita mau tobat atas kesalahan kita, itu nggak semudah kalau kita salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Beda dengan kalau kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk kesalahan yang ada hubungan dengan orang lain, maka minta maaf. Kalau dia nggak maafkan, ya sudah. Berarti nanti di akhirat bagaimana nanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia hukumannya penjara, itu belum. Kalau dosanya misalnya dosa zina atau dosanya dosa
dosa mencuri, demikian ikhwah. Intinya hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti potong tangan, qisas dan seterusnya itu bisa menghapuskan dosa. Yang kedua yaitu tobat nasuhah. Tobat nasuhah dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dipenuhi semua persyaratannya, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selagi belum dicabut nyawanya. Demikian. Dalam hadis yang lain, malam tatlu syams min maghribiha, selama matahari belum terbit dari barat. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Muhammad di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, izin bertanya, saya merasa dulu suka meninggikan suara kepada ibu saya ketika membantah perintah yang menyimpang dari agama. Ketika ibu sudah meninggal, saya merasa jadi anak yang durhaka. Pertanyaan, apakah saya bisa masuk ke surga, Ustadz, apabila mempunyai riwayat durhaka kepada orang tua? Jika diusahakan ketika orang tua sudah tiada, mohon nasihat dan pencerahannya, Ustadz. Terima kasih. Syukron. Kita harus tahu bahwasanya orang tua, dia adalah orang tua. Ibu yang melahirkan kita dan ayah kita. Islam menetapkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami telah wajibkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan orang tua yang kafir sekalipun, kita tetap wajib berbakti kepada mereka. Kecuali kalau mereka menyuruh kita untuk berbuat maksiat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Apabila mereka berusaha mengajak kalian untuk mensekutukan aku yang kamu tak punya ilmu di situ, fala tuti'huma. Jangan kalian taati, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kalian tetap wajib untuk bersikap baik kepada kedua orang tua yang kafir ini. Demikian ikhwah. Jadi haram hukumnya kalau ada seorang ibu yang non-muslim, anaknya muslim sudah masuk Islam, nanti si ibu, nak tolong belikan mama beras. Haram hukumnya, berdosa dia, durhaka dia kalau dia katakan, ya mama kan kafir, beli sendirilah. Ikhwah, ini durhaka namanya. Jadi jangan dikira kalau orang tua itu kafir lantas dikata kita nggak boleh berbakti. Ikhwah, tetap wajib, bakti tetap wajib. Kecuali kalau mereka meminta kita untuk perkara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita orang yang sudah mengerti sunnah Rasulullah SAW, maka sangat tidak layak kita itu meninggikan suara kita di hadapan orang tua, walaupun kita kecewa. Demikian. Apakah kita menganggap orang tua kita sudah kafir, sedangkan yang kafir saja kita nggak boleh meninggikan suara, apalagi dia muslim, ikhwah. Makanya saya sering ketika ditanya oleh para ikhwan-ikhwan anak muda ya, yang alhamdulillah Allah masih beri mereka pintu surganya masih ada, belum meninggal dunia kedua orang tuanya, bertanya gimana caranya Ustadz kalau orang tua kami masih melakukan maksiat, masih banyak bid'ah. Ikhwah, utamakan akhlak yang mulia. Utamakan akhlak yang mulia, perbaiki akhlak. Itu yang pertama dulu. Yang mungkin biasanya kita nggak peduli dengan membantu orang tua, bantu dua orang tuanya. Ikhwah, orang tua kalau dia sudah sayang anaknya, dapat hatinya, ya kita dapatkan hati mereka. Insya Allah apa yang kita katakan dengan cara yang terbaik, insya Allah mereka akan ikut. Tapi kalau kita ngaji sekali dua kali, setahun dua tahun, kemudian kita pulang, tiba-tiba kita seolah-olah menjadi guru besar di hadapan kedua orang tua kita, ikhwah, ini kedurhakaan namanya. Tidak sopan namanya. Ya, benar-benar tidak sopan. Demikian. Siapapun dia, ketika dia berhadapan orang tuanya, mau profesor dia, tinggalkan profesornya di luar rumahnya. Gak usah dia bawa ke dalam rumah orang tuanya. Demikian ikhwah. Jadi itu pesan, ya pesan untuk saya, untuk kaum muslimin yang masih memiliki pintu surga, yaitu kedua orang tua. Kemudian
Kalau bagaimana cara tobatnya ikhwah? Ikhwah berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal, kita doakan. Saya sarankan kepada bapak yang bertanya, ikhwah yang bertanya tadi, persering doa untuk orang tua. Persering doa kepada orang tua. Dan mohon ampun kepada Allah atas apa yang telah dia lakukan. Meninggikan suara atau yang lain-lainnya. Tapi yang pertama yaitu doakan dia. Terus seringkan doa, sering doa, sering doa, sering doa. Jangan lupakan dia dalam setiap doa kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta lapangkan ukurannya, minta dan seterusnya, minta dikumpulkan dengan mereka di surga, berikan mereka surga firdaus dan seterusnya. Ya, minta doakan mereka dan mohon ampun kepada Allah terhadap dosa yang telah dilakukan. Ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga apa yang sedikit disampaikan tadi bermanfaat. Ya, demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian tadi ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi berkaitan dengan tema surga yang bertingkat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan memotivasi kita untuk terus meningkatkan kualitas ibadah serta memperbanyak amal soleh agar kelak kita dimasukkan ke dalam surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, kami yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.